Pak John, ini pertanyaan saya kepada Pak John yang sudah lama tinggal di Amerika. Pak John ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika. Pak John, ada keluhan publik hari ini yang diamanatkan kepada institusi kepolisian Ya, menjadi sebuah institusi yang dibenci oleh rakyatnya. Padahal polisi itu adalah sebuah institusi yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, ya, Pak John, kemarahan publik itu diamanatkan ke polisi dengan meminta agar Pak Prabowo memindahkan polisi ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertahanan. Tapi ada wacana yang menarik, Pak John, bahwa polisi sebaiknya untuk bisa dikontrol atau kita mencontoh polisi yang ada di Amerika, di mana polisi di Amerika itu berada dipisahkan polisi daerah dan polisi nasional, polisi negara bagian dan polisi federal, di pusat, federal. di federal. Hmm. Pak John, apa komentar Pak John sebagai seseorang yang tahu kondisi polisi di Indonesia dan kondisi polisi yang ada di Amerika? Apa komentar Pak John terhadap usulan warga terhadap perbaikan polisi kita ke depan? Karena polisi hari ini sudah menjadi institusi yang dilabelkan oleh sebagian kalangan mereka adalah penjahat berseragam. Silakan Pak John memberikan opini, komentar, dan saran membandingkan dengan polisi yang ada di Amerika. Dan Pak John ini adalah orang yang tinggal di California. Silakan Pak John. Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa struktur kita kan sangat berbeda. Tetapi ada satu titik terang di mana bahwa di Amerika gubernur dan wali kota setiap negara bagian itu membawahi polisi. Nah, kita bisa meniru pelan-pelan ya melakukan transformasi dari struktur yang ada di Kapolri, Mabes Polri, Kapolda dan sebagainya itu dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri seperti di Amerika, federal government ya, pindahin ke sana sehingga memberikan peluang kepada gubernur ya, kepala daerah negara bagian ya, dalam hal ini provinsi-provinsi gubernur kita untuk dapat menata kembali sistem kepolisian Indonesia sekaligus ya meningkatkan kualitas para polisi ini ya. Artinya hanya polisi-polisi SDM yang terbaik yang akan direkrut di satu negara bagian, satu provinsi. Sehingga setiap provinsi dapat berkompetisi ya, seperti di Amerika. California dianggap mempunyai polisi yang katakanlah dibandingkan dengan Washington DC itu mereka banding-bandingkan ya. Di Google bisa dicek. Nah, sekarang di Indonesia across the board polisi itu dianggap korup. Ya karena sistem tadi. Jadi usulan saya adalah apakah pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengubah ya sistem yang sudah ada ya dengan memindahkan Kapolrinya itu menjadi Menteri Dalam Negeri sebagai Kapolri merangkap seperti di Amerika. Jadi Menteri Dalam Negeri itu membawai semua gubernur di Amerika. Nah, gubernur-gubernur inilah akan menjadi kepala-kepala polisi, ya, wali kota juga menjadi kepala polisi setempat. Macam begini nih, gubernur di California itu adalah Newsom, gubernur Newsom. Tetapi dia punya ratusan wali kota dia di ini. Nah, ratusan wali kota ini mempunyai anggaran sendiri untuk merekrut polisi-polisinya, wali kota itu, dan melapor kepada gubernur. Nah, sistemnya begitu. Jadi
Amerika juga punya sistem kabupaten, county namanya. Nah, county ini punya sheriff, polisi juga. Nah, itu polisi, kalau county itu polisi beda lagi. Itu apa? County mempunyai polisi yang namanya sheriff. Wali kota, Pak John. macam Riverside, polisinya adalah polisi biasa. Tetapi dua-duanya mempunyai wewenang masing-masing. Pak John. Pak Ya, John di California tinggal di kota apa? Riverside itu kota. Oke, Riverside. Kota ya, Ya, kota ya, Riverside. Berapa penduduk kota Riverside, Pak? 450.000. Oke. Berapa jumlah polisi yang ada di Riverside dengan penduduk 400.000 itu, Pak? 18 Jumlah polisi, polisi. 18. 18, Kemudian, ya 18 orang 18. polisi. Cukup 18 polisi di Riverside, di kota Riverside. Tapi Dengan jumlah kita 400.000. ada county, namanya county, ada kota-kota lain, ya. Terus ada polisi, county polisi juga sekitar yang sheriff, Riverside Sheriff itu 12 orang. Jadi kira-kira jumlahnya 30 ya. Nah, di situ tetangga kita ada kabupaten lain lagi, juga begitu modelnya. Jadi di setiap kabupaten dan kota, kalau tidak banyak kotanya, polisinya paling 50, Pak. Paling 50 dibandingkan dengan di Indonesia. Pengertian polisi di sini ada sheriff, ada polisi. Jadi ada kepala sheriff, ada kepala polisi. Nah, mereka ini yang paling berkuasa. Dan mereka dapat dipecat oleh wali kota kalau kerjanya nggak benar. Dapat dipecat oleh county, kepala county kalau nggak benar. Gubernur hanya membuat regulasi. Nah, ini di Amerika. Dan rakyat Sehingga, bisa melakukan, Pak, dan rakyat bisa mengkontrol perilaku polisi betul, di sana, Pak. betul. Rakyat kalau mengeluh, ngadunya kepada kepala sheriff Wali ataupun kota. gubernur atau wali kota. Bisa dipecat. Bapak lihat di video, ketika polisinya berbuat sewenang-wenang, di video lalu diviralkan, rakyat bergerak, bisa dipecat polisinya, dihukum malah. Ya, Nah, oke. Pak John, ini menarik sekali. Mudah-mudahan Pak John, ini wacana polisi harus kita perbaiki. Ini bukan oknum, Pak. Ini adalah sistem. Maka oleh sistem. sebab itu, eh, masifnya kejahatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu bukan karena mereka jahat, tetapi sistem yang berikan ruang Sistem. kepada mereka untuk Betul. menjadi penjahat karena out of control. Saya kira Pak Betul. John, ini wacana ini sedang bergulir. Semoga video ini sampai kepada Pak Prabowo, kepada Pak Sigit, dan kepada semua pemangku kepentingan bahwa ini adalah isu penting yang perlu kita contoh. Salah satu Amerika sebagai negara yang perlu kita contoh sekali lagi. Terima kasih Ya, Pak John ya. Mudah-mudahan terima ini kasih. informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Indonesia dan Pak John Salam. selamat malam karena saya di sini siang Pak John.